Dan ibadah itu bentuk khasnya doa. Mengkhususkan itu sebagai tempat doa, itu namanya menjadikannya sebagai masjid. Karena ibadahnya Nasara nggak pakai sujud, ibadahnya Yahudi nggak pakai sujud, gini-gini doang dia. Ya, lihat itu orang Yahudi di tembok ratapan ngapain mereka? Itu cuma gini-gini ngangguk-ngangguk aja, tapi isinya doa. Ya, isinya doa. Ya, Bunda Maria mungkin, atau yang mereka klaim sebagai Yesus dan lain sebagainya itu. Dari dulu itu sudah ada memang. Itu khasnya budaya mereka. Yang kemudian diikuti oleh sebagian yang mengaku muslim hari ini. Cuman yang dipajang bukan Yesus tentunya. Ya kiainya lah. Ya. Atau orang yang dia hormati. Tapi kan maknanya kan nggak jauh. Ya, nggak jauh makna itu. Itu budaya mereka memang. Ketika menceritakan tentang ornamen-ornamen gereja yang mereka lihat dan ma fiha minat tasawir, gambar-gambar lukisan-lukisan, Nabi komentar, ini Nabi sakit ini. Sakit parah menjelang kematian. Ulaiki idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru tilka tasawir. Ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itu, hai kalian berdua yang mungkin ya menganggap itu sebagai bentuk seni yang indah, menggambar orang-orang soleh di rumah-rumah ibadah. Ulaiki, mereka itu, idza mata fihim, kalau ada orang soleh di antara mereka yang mati, banau ala qabrihi masjidah. Apa yang mereka lakukan? Pertama, mereka bangun rumah ibadah. Masjid itu bukan masjid kayak begini nih, bukan. Nasara nggak pakai sujud, nggak pakai ruku ibadahnya. Mana ada Nasara sujud pakai ruku? Pernah? Tidak ada. Apa ibadah mereka? Doa. Ya, ibadah mereka itu cuman doa. Jadi masjid bermakna ma'abid, tempat ibadah, dan ibadah itu bentuk khasnya doa. Mengkhususkan itu sebagai tempat doa, itu namanya menjadikannya sebagai masjid. Karena ibadahnya Nasara nggak pakai sujud, ibadahnya Yahudi nggak pakai sujud, gini-gini doang dia. Ya, lihat itu orang Yahudi di tembok ratapan ngapain mereka? Itu cuma gini-gini ngangguk-ngangguk aja, tapi isinya doa. Ya, isinya doa. Jadi mereka tuh punya kebiasaan kalau ada orang soleh mati, cara menghormatinya dijadikan tempat kuburnya itu sebagai tempat untuk beribadah dalam bentuk apapun, mulai dari doa dikhususkan di situ, kena syubhatnya ahli kitab. Kemudian yang kedua, wasawwaru tilka tasawir, dan mereka buat lukisan yang macam-macam, gambar-gambar, patung-patung itu. Ulaiki, ini nih yang dianggap seni, yang harus dihormati, yang harus dilestarikan oleh orang-orang yang nggak paham tauhid ini. Di mata Allah, pelakunya itu adalah sejelek-jelek manusia. Syirarul khalq, sejahat-jahat manusia, sejelek-jelek manusia di sisi Allah. Karena perbuatan mereka itu menjadi media untuk mempersekutukan Allah. Makanya ketika Nabi SAW menguasai Makkah, yang pertama kali beliau hancurkan itu bukan diskotik, gak ada diskotik ketika itu juga. Ya. Bukan, yang pertama kali dihancurkan adalah simbol-simbol kekufuran berupa berhala yang jumlahnya 360 yang berada di sekeliling Ka'bah. Sambil ditonjok pakai tongkat beliau kutip firman Allah, Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah saat itu kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hilang, sirna. Beliau masuk ke dalam Ka'bah, beliau lihat di dindingnya ada lukisan. Lukisan apa ini? Seni lagi ini. Seninya orang musyrik. Bagaimana disikapi oleh Nabi? Wah, ini kan kearifan lokal, mesti kita pelihara dong. Nah, ada ceritanya Nabi kayak gitu. Tawar-menawar sama tauhid, bubar nih Islam. Kalau tawar-menawar tentang hal ini, Islam selesai sudah, nggak ada Islam. Ya, beliau bilang
Lihat ini kurang ajarnya orang musyrik ini. Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim digambarkan oleh mereka itu lagi bermain anak panah. Kayak mengundi nasib. Dibilang, Allah kadzab ini mereka ini. Tidak pernah keduanya mainan kayak gini. Dihapus sama Nabi. Sekitar Mekah, sekitar Baitullah sudah bersih dari simbol-simbol kekufuran. Beliau kirim sahabatnya yang baru masuk Islam ketika itu. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu sesaat sebelum Fathu Makkah baru mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi nagih janjinya. Ayo buktikan sekarang kamu masuk Islam. Dikirim untuk menghancurkan salah satu berhala yang ada di daerah tertentu. Terkenal berhala itu ada di sana. Ana lupa namanya. Kalau nggak salah Dzulkhalasah atau apa gitu. Ana lupa nama berhalanya. Tapi yang dikirim sengaja yang baru masuk Islam. Ya. Disuruh menghancurkan. Ali bin Abi Thalib dikirim ke sana. Kamu hancurkan, nanti dari balik berhala itu akan muncul perempuan rambutnya panjang, teriak-teriak, kamu bunuh aja. Itu syaitan itu. Nggak ada toleransi dalam hal-hal seperti ini. Kirim fulan ke sana, kirim Khalid bin Walid kemana, kirim fulan kemana. Simbol-simbolnya harus bersih. Karena itu misi utamanya Rasulullah SAW dan semua pengikut Rasul. Kalau ini ditoleransi, ya hilang itu tauhid. Hilang itu tauhid, tidak ada Islam. Ya. Jadi ini hakikat yang kita mesti paham ya ikhwah. Ya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.